pagi. Hari ini kita setelah ini ke Kali Sesor. Ibarat mimpi, petualangan menembus pedalaman Papua ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selain perasaan yang campur aduk, sangat banyak cerita dan kejutan terjadi sepanjang perjalanan. Ini sudah hari kedua sejak kami meninggalkan kota Sorong kemarin pagi. Pagi ini setelah selesai sarapan di kota Teminabuan, ibu kota Sorong Selatan, perjalanan kami lanjutkan menuju desa Sesor, distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Ini suasana Teminabuan pagi hari. Belum buka di Udah 2 SPBU kita belum buka. Oh ini ada bensinnya apa enggak ini nggak tahu. Jam 8 sudah 2 SPBU belum ada yang buka, belum ada tanda-tanda kehidupan. Tuh kemarin perjalanan kita seharian kemarin ini cukup ini ya. Cukup irit konsumsi BBM-nya tuh. Solar decklightnya tuh disalin. Tahu mau dibawa kemana kan? Teman-teman sudah naik sekarang harga decklight. Biosolar sih ya, tidak naik, cuman sudah jarang ya kita temui. Kalau mobil kita seling senja harus isi decklight terus, itu memang cukup berat. Perjalanan kita sudah mulai berat. Kecuali kalau kita bisa konsumsi biosolar. Cuman kan biosolar di timur udah langka, jarang semua. Nggak tahu hilangnya kemana. Jaraknya kurang lebih 15 km melalui hutan lebat. Di sini kami semakin sadar, ternyata kalau melakukan perjalanan antar kabupaten di Papua, hampir pasti akan melintasi hutan-hutan lebat semua. Karena ini desa terpencil, kita harus lapor dulu sama kepala desa atau kepala dusun, kita cari dulu lah. Seperti di tempat-tempat lain juga biasanya kami selalu minta izin kepada kepala desa sebelum beraktivitas, terutama tempat-tempat yang memang terpencil dan jauh dari mana-mana. Kampung Sesor, distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Ya, ini kita sudah sampai di desa Sesor, ini namanya Kali Sesor. Yang indah di tengah hutan, 15 km dari jalan raya melewati hutan belantara. Teman-teman kalau mau ke kali sungai yang keren nih, datang ke Sesor. Ini Pak Kepala Kampung sudah izin duluan ini. Ya. Ya, sumber airnya dari mana ini, Pak? Tapi tujuan perjalanan kali ini berubah. Rencana awal kami yang hanya akan menginap semalam lalu pulang kembali ke kota Sorong, akhirnya berubah teman-teman. Om Yuda kembali mengajak kami, atau lebih tepatnya sih menantang kami untuk melanjutkan perjalanan
ke Manokwari. Sebetulnya ajakan ini sudah pernah kami tolak karena harus melewati daerah-daerah zona merah, rawan konflik dan sering muncul di berita. Tapi Om Yuda meyakinkan kami bahwa perjalanan ini akan aman dan akan baik-baik saja. Karena menurut Om Yuda, dia sudah berpengalaman melintas di jalur ini. Meski merasa khawatir, kami akhirnya setuju. Sebelum kami masuk ke daerah Papua, banyak juga yang mengingatkan bahwa akan banyak terjadi palang memalang. Ternyata benar adanya. Sejak kemarin sudah 3 kali kami mengalami pemalangan dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau kita eksplor ke pedalaman seperti ini, siap-siapkan saja uang untuk jaga-jaga. Jumlahnya sih relatif ya. Udah belakang. Sudah depan. Sudah kawan. Itu katanya udah. Kasih 5.000 aja. Kan Tom di situ lagi, Tom di situ. Mana? Tunggu ya. Enggak di palang Om sudah. Aduh. Langsung di palang. Abang cerita ke sana, Berapa, sayang? tunggu bayar mobil lagi. Hari ini ya. 10. Kalau ada 5 nggak apa? Terima kasih Ya. banyak lagi. Oke. Angkat Nah itu teman-teman. Kasih berapa Bang Den? Ya begitu, kalau kita dilintas di pelosok-pelosok Papua katanya banyak palang-palang seperti itu, membantu mereka untuk membeli minuman. Kalau untuk membangun kampungnya sih nggak apa-apa ya. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 13:06, jam 1:06 kita memasuki ibu kota Kabupaten Maibrat, yaitu namanya Kumurkek. Sesampainya di Kabupaten Maibrat, kami singgah untuk makan siang di sebuah warung. Di warung ini kami sempat bercerita dengan salah seorang bapak TNI yang kebetulan dia sedang bertugas di daerah ini. Kami juga mendengar cerita-cerita kejadian-kejadian yang pernah beliau alami selama bertugas di daerah konflik ini. Dan dari bapak TNI ini juga kami mendapat informasi bahwa boleh melintas dan cukup aman untuk melintas saat ini menuju ke Manokwari. Baiklah Pak, kalau begitu terima kasih, selamat bertugas. Jam 2 tepat. Tutup jendela. Tutup jendela rapat-rapat, sudah anti peluru toh? Oh ini pos tentara. Sepanjang jalan kita sering melewati pos penjagaan TNI dan harus jalan zigzag karena ada drum-drum yang diletakkan di tengah jalan demi keamanan. Teman-teman ada yang tahu nggak fungsi drum-drum ini untuk apa? Dan kenapa kita harus zigzag di depan pos-pos militer? Nah itu tadi simpang. Itu tadi simpangnya ke daerah-daerah yang kontak-kontak bersenjata tuh tadi yang di sana. Kita terus aja lanjut. Jangan pelan-pelan kita di sini Om. Kita sudah melewati daerah yang banyak terjadi kontak senjata. Jadi sekarang kita mau lanjut ke Bukit Petik Bintang, Kumurkek, kantor Bupati Maibrat. Ini kita akan lewatin palang-palang kayak gini terus ini. Karena ini masuk daerah rawan. Rasanya agak mencekam juga ya kalau kita belum biasa dengan suasana seperti ini. Tapi sejauh ini semua aman-aman saja. Pos-pos semua ini yang kita lewati nih. Daerah rawan. Kami mulai meninggalkan kota Kumurkek dan jalan semakin sepi. Tidak ada lagi bertemu kendaraan lain. Antara dua, tidur di Kebar atau tidur di Manokwari nanti. Rem mendadak ada anjing di depan. Nah, Om Yuda ke kiri, aku ambil kanan karena kalau aku ikut ke kiri nabrak loh. Ternyata anjingnya ke kanan juga. Maka terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Kalau anjing gede tadi ya paling tidak 5 jutaan ganti. 5 juta guys. Oh bentar, ada yang mau ke toilet ganti. Oke di kopi. Ini kita Om. Jadi kita ada siap-siap mau tanjakan lagi nih. Ya, tanjakan ini tanjakan tinggi ya, panjang. Panjang. Ya, kurang lebih 5 sampai 6 kiloan. Tanjakan tinggi menuju ke puncak Petik Bintang. Itu tempat yang keren kabarnya. Ya bekerja biar aman ganti. Oh iya, berarti aman. Tapi di beberapa titik ada alat berat orang yang sedang mengerjakan jalan. Menurut
Wow, coba lihat itu depannya. Gile, keren banget teman-teman. Hebring. Wow. Pemandangan di sini memang istimewa. Om Yuda dengan rayuan mautnya sedikit demi sedikit akhirnya berhasil membawa kami ke sini. Kanvas rem sudah tercium baunya teman-teman. Aku udah pakai gigi satu nih bantu mesin. Bau ya, bau kanvas rem banget nih. Oh iya, sungainya deras. Selamat ganti. Aman. Aman, turunannya sudah lewat. Kita normal kembali ganti. Halo, gengs. Kita lewat hutan lagi. Bukannya hutan lagi, ini akan hutan terus sampai malam. Double ringan aja. Kalau sudah masuk ke aspal baru kembali ke netral ganti. Teman-teman, sekarang Road Trip Indonesia bersama Om Yuda dan Kak Peggy, kita sudah masuk ke Kabupaten Tamrau namanya. Ternyata memang berat medan di Papua yang harus ditembus untuk membangun jalan. Kami menyaksikan sendiri. Kami sudah menjelajah dari Aceh hingga Papua. Sah, di sini medannya paling sulit dan sangat berat. Meskipun berat, pekerjaan masih terus berlangsung. Pasti akan membutuhkan waktu lama dan biaya tidak sedikit. Wow, Trans Papua ini memang jalannya luar biasa sekali. Mantap. Bukan selain jalannya juga pemandangannya. Wah, Masya Allah. Ajib, sangat menakjubkan ini. Ini baru Sorong Manokwari ini. Di Mayan Merauke. Luar biasa. Gimana aja? Bagaimana di puncak-puncak Jaya, Waimena, Lembah Baliem. Oh. Sempat merasa lega sih setelah lewat tanjakan dan turunan curam. Pemandangannya begitu menggoda untuk dinikmati. Kak Beda selalu mengingatkan supaya Bang Den jangan kebanyakan meleng lihat pemandangan karena jalurnya cukup ekstrim. Hehe. Sekarang kita menggunakan 4x4, 4x4. Karena tanjakannya makin banyak ini. Maaf ya kalau guncang-guncang. Nah, begitulah kondisinya. Jalan lagi dikerjakan. Dibuka dulu. Wah, tantangan apa lagi di depan? Ternyata kita dihadang longsor guys. Sepertinya longsor baru terjadi malam tadi. Alat berat sedang bekerja. Kami harus menunggu hingga alat berat selesai menyingkirkan tanah yang menutup jalan. Lagi diperbaiki. Longsor sama jalannya sempit jadi dikasih luas. Luas lagi. Sungainya ini baru Trans Papua nih. Seling senja nggak bisa. Seling senja angkat tangan. Hutan Rima ini pegunungan Papua sudah ini. Dari tadi kita jalannya naik turun naik. Wah, menegangkan. Pas malam hujan longsor gini. Akhirnya saya bermalam di tengah jalan di hutan. Kak bilang nggak ada persiapan. Kak Beda nikmatin Tidak di ada situ. persiapan. Jadi kalau Om. ada persiapan saya camping di situ nih. Iya, nggak ada. Oh, ini tukang sudah. bohong. Ayo. Sudah. Gimana mantap? Hanya beberapa sentimeter di sebelah kiri kita sudah jurang dalam sekali. Sementara di sebelah kanan dinding tanah yang terjal yang masih basah bekas longsor. Dan masih kita lihat batu-batu kecil berjatuhan. Wow. Semoga kami bisa melewati jalur ini dengan selamat. Kami salut sekali dengan pekerja jalur Trans Papua ini. Jauh dari mana-mana dan resiko yang mereka hadapi tidaklah kecil. Taruhannya nyawa, guys. Menegangkan. Tantangan demi tantangan seperti nggak ada habisnya, guys.
Kondisi jalan ekstrim seperti nggak berujung. Selesai satu tantangan, ada lagi tantangan berikutnya. Dan ada lagi. Nggak tahu nih sampai kapan. Kita nikmati saja guys. Gila. Yo, lihat bannya dia Truk berapa ini. Lewat di sini. Lambatnya dia. Sat. Ya tapi betul ya Om ya, satu pun kita nggak ada ketemu mobil berselisih dari tadi satu pun. Nah, belum, memang nggak ada yang masuk nanti. Berarti mereka lewat Tamrau semua ya? Nah, mereka lewat Tamrau, walaupun agak rusak jalannya ganti. Oh iya betul. Apalagi di daerah Betik Bintang itu juga mereka khawatir juga. KKB OPM. KB yang bisa menyerobot di sana itu hanya yang memahami ganti. Bang Den dan Kak Beda nggak tahu ya berapa jauh atau berapa lama lagi jarak yang harus ditempuh ke Manokwari. Apakah kami bisa sampai sebelum malam? Kata Om Yuda sih kalau memungkinkan kita akan tembus sampai Manokwari malam ini. Inilah Medan, Papua. Tapi kalau sudah terlalu malam dan capek, kami akan camping di sebuah lembah di daerah Kebar, Kabupaten Tamrau. Lembah Kebar namanya. Kami sampai di sebuah pos militer di distrik Mia. Pos Koramil Mia namanya. Kami singgah berhenti dan numpang ke toilet di sini. Oh, siap. Terima kasih sudah mengabdi. Siap. Salam hormat untuk bapak-bapak TNI yang bertugas di tengah hutan ini, pengabdian untuk bangsa, meninggalkan keluarga nun jauh entah di mana. Terima kasih sudah mengabdi ya Pak. Di sini. Di mana sayang? Ini namanya Mia. Mia ya. Mia. Ya? Di sini ke toilet dikawal. Di sini ke toilet dikawal pakai laras panjang ya. Di sini Kak Beda dan Kak Vegi ke toilet dikawal dengan senjata laras panjang guys. Karena di daerah ini bapak-bapak TNI selalu bersiaga penuh dengan senjata tidak lepas dari tangan. Apakah di sini termasuk daerah rawan zona merah? Tapi di berat aja yang Kali Kamundan ini. Oh, Kali Kamundan ini. Jadi Berat Pak. ya, itu selingan kapal ini boleh. Iya Agak ya. berat ini ya. Oh itu peluru magazinnya besar ini. Ucapan terima kasih Bang Den. Biar di YouTube-nya biar itu masyarakat tahu. Siap. Terima kasih ya bapak-bapak. Kami ingin mengucapkan terima kasih telah mengabdi kepada nusa dan bangsa ini. Terima kasih. Siap. Lanjut lagi ya. Cuman karena ini kita di tengah hutan Papua, kita mau merapat di mana Joy? Mau ngecamp, mau camping. Sementara tadi bapak itu cerita dia tembakin beberapa waktu dulu. Ini kita sampai Kebar. Kacang, nanti mau buat bikin kopi di jalan. Nah teman-teman, kita akhirnya memutuskan tidak lanjut lagi. Kita sekarang sudah di Kebar. Sampai di lembah Kebar sudah semakin malam. Akhirnya kami putuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena masih ada tanjakan gunung pasir yang cukup ekstrim di depan sana. Sementara tubuh sudah minta diistirahatkan dan konsentrasi sudah menurun. Kami lalu mencari tempat untuk camping dan beristirahat di daerah lembah Kebar ini. Waktunya tubuh harus diistirahatkan dan jangan diforsir. Mari kita nikmati malam di tengah hutan Papua ini. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.